Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasyahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada wassalihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mujahidin wa masyayikhina fid din min masyariqil ardi wa gharibiha bi barriha wa bahriha Bismillah arwahi jamil kubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan arwahi abaina wa matina wa jadadina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa mu'allimina wa ikhwan minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan narihim ali bihadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumih wa sahhala Allah bi fahmihi syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibu afwahakum bisiwaki atau dengan tayyibu afwahakum bisiwaki, bersihkanlah mulutmu dengan bersiwak. Fa innahu tariqul Qur'ani, karena bahwasanya siwak itu jalan Al-Qur'an, artinya bimbingan Al-Qur'an, ajaran Al-Qur'an. Dengan bersiwak maksudnya ajaran agama, ajaran Islam, bersih. An-nazafatu minal iman, kebersihan itu daripada iman. Di dalam syarat dikatakan an Ibni Mas'ud bi isnadin hasanin takhallalu, berselak-selaklah kamu, fa innahu nazafatun, karena bahwasanya bersela-sela itu adalah kebersihan. Wan nazafatu, sedangkan kebersihan itu tad'u ilal iman, mengajak kepada keimanan. Wal imanu ma'a sahibihi ay fil jannah, sedangkan iman itu bersama orang yang beriman nanti bersama di dalam surga. Ya. Jadi takhallalu ini menyela-nyela, maksudnya menyela-nyela gigi, apa namanya? Suka sodok gigi, pakai gosok gigi. Apa kalau nggak ada gosok gigi biasa pakai kalau habis makan ya sodok gigi itu. Jadi kalau nggak ada sikat gigi, nggak ada, kita mau sikat gigi kan tentunya di luar, tapi sodok gigi adalah di mana aja kita bisa. Ya, itu salah satu sunnah yang harus kita lakukan daripada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bagian daripada kebersihan.
Sedangkan kebersihan itu bagian daripada iman, daripada cabang-cabangnya iman yang ada 77 cabang. Iman kita akan sempurna bila mana kita laksanakan yang 77 cabang itu. Ranting-rantingnya iman termasuk juga kebersihan. Wa qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu al-mutakhallilina min ummati fil wudu'i wat ta'ami. Rahimallahu, Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya, al-mutakhallilina, kepada orang yang suka berselak-selak, min ummati, daripada umatku, fil wudu'i, di dalam wudu, wa ta'ami, dan ketika selesai makan. Bersela-sela di dalam wudu, apa maksudnya? Yaitu kita ketika berwudu disunahkan takhallul, adalah menyela-nyela, tahlilul asabi', ya, menyela-nyela jari tangan maupun jari kaki ketika kita berwudu. Kemudian apa? Takhlilul lihiyatil kasyif, lihiyatil kasyifah, yaitu menyela-nyela jenggot yang tebal. Ya, sini jarang yang punya jenggot tebal, nggak seperti di Arab sana, ya, jenggotnya tebal-tebal. Itu sunnah. Padahal ketika kita punya jenggot tebal, itu andai kata kita ketika berwudu, maka yaitu disunnahkan di sela-sela airnya sampai kira-kira masuk, digosok-gosok gitu, ya, ketika berwudu. Namun andai kata tidak dilakukan sunnahnya, sah. Wudu hanya sampai air itu di atas jenggot yang tebal atau kumis yang tebal, ya, sehingga sulit air akan masuk ke dalam jenggot itu, kumis itu, kecuali harus di sela-sela, maka nyela-nyelanya hukumnya sunnah. Begitu juga ketika mandi. Ketika mandi kita menyela-nyela rambut, mandi hadas, yaitu mandi rambutnya harus diurai, ya, terutama kalau ibu-ibu, kepangannya, ikatannya itu dibuka, jadi supaya di sela-sela rambut ini supaya masuk air ke dalam bagian kulit yang ada tempat tumbuh rambut. Sebab kalau rambutnya tebal, biasanya itu sulit masuk air ke dalamnya. Kalau memang rambutnya diikat, dikepang, ya, bagi ibu-ibu. Oleh karena itu sunnah dibuka ketan rambutnya ketika mandi hadas, baik nifas, ya, selesai melahirkan anak, ataupun ketika haid, selesai haid. Ibu-ibu sekalian, terutama harus perhatikan ibu-ibu ketika mandi hadas, harus benar-benar seluruh bagian badan kita terkena air. Jangan sampai masih ada bagian-bagian yang tidak terkena air, atau sebagai syarat aja. Harus di sela-sela, harus ditahlil syu'ur, di sela-sela rambutnya yang tebal. Nah, kalau kita laki-laki tentunya menyela-nyela jenggot yang tebal, kumis yang tebal, ya, itu disunahkan bagi kumis yang tebal. Tapi kalau kumis jenggot yang tipis itu wajib, harus disela-sela, harus air itu masuk ke dalam kulit, pada kulit bagian di dalam jenggot yang tipis.
Begitu juga rambut, ya, harus semuanya bagian rambut kita, kepala kita ketika mandi hadas itu harus terkena air. Sebab apa? Rambut kita masih boleh dikatakan tipis, jarang, masih bisa masuk air ke dalamnya. Kecuali kalau rambut ibu-ibu diikat, ya, di kepang itu susah masuk air. Harus dibuka ikatannya supaya di sela-sela, ya, ibu bilang tuh keramas gitu, semacam kayak keramas, ya. Kalau mandi hadas biar rapi, sebab nanti akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala ibadah kita semuanya. Semakin kita ibadah, kita lakukan sunnah-sunnahnya, maka semakin sempurna ibadah kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di sini Rasul sabdakan fil wudu'i, ketika berwudu, dan begitu juga mandi, menyela-nyela kaki, ya, jari kaki, ya, ketika berwudu itu kaki jangan cuma diguyurin aja, digosok-gosok dan disela-sela antara jari-jarinya. Itu ada unsur terapi itu demi kesehatan kita juga, ya. Ketika berwudu kita sela-sela jari kaki kita dengan jari tangan, dengan kelingking tangan kita. Kan sunahnya dengan kelingking tangan kiri. Yang harus mencuci, bagian mencuci itu harus dengan pakai tangan kiri sebetulnya, kalau bisa diusahakan, ya. Sehingga menggosok jari-jarinya itu diarahkan dari bawah tapak kaki ke atas, ya. Kalau bisa pakai tangan kiri, kalau nggak bisa ya pakai tangan kanan juga nggak apa-apa. Sebab kalau tangan kiri menggosok kaki yang kanan mungkin bisa, tapi menggosok kaki yang kiri sendiri dari bawah itu susah itu. Biasanya pakai tangan kanan, ya nggak apa-apa, ya, demi untuk mendapatkan gosokan yang sempurna dari bawah, gosoknya dari bawah, ya, ketika berwudu. Ini wudu makanya disunahkan juga wudu tuh sambil duduk sebetulnya. Kita di sini jarang wudu duduk, ya. Iya. Di sini nggak ada bangku, kursi di depan keran untuk berwudu, nggak ada, jarang. Tapi kadang-kadang ada masjid juga yang menyiapkan. Sebagaimana tempat wudu di Mekah, di Madinah, ketika kita sedang haji ataupun umroh, itu ada tempat duduknya. Jadi ada pilar. Setiap keran itu ada pilar duduk kita. Ya, jadi wudu sambil duduk sebetulnya sunahnya. Dan menghadap kiblat. Kalau bisa cari yang menghadap kiblat. Kalau memang seharusnya semuanya menghadap kiblat, jadi mubazir banyak tempat, ya. Sunnah aja menghadap kiblat. Tapi nggak bisa ya belakangi nggak apa-apa. Tapi diusahakan kalau bisa menghadap kiblat atau menyampingi kiblatnya. Usahakan. Kalau belakang itu jadi makruh, ya. Sama juga kita buang air, ya, buang air besar, buang air kecil, itu makruh kita menghadap kiblat. Makanya kalau bikin kamar mandi itu WC-nya itu harus diarahkan, jangan sampai jongkoknya kita, duduknya itu menghadap kiblat. Diatur itu kalau bikin rumah, walaupun itu rumah kontrakan dan sebagainya, ya. Jangan sampai menyalahi daripada sunnah Rasul. Kita lakukan. Paling tidak jangan menghadap kiblat. Ya, jangan sampai menghadap kiblat, nyarong sedikit lah, menghadap ke selatan, ya, ke ngidul, menghadap ngalor, ya, itu supaya kita menghindari dari makruhnya orang buang air besar atau kecil itu menghadap kiblat. Nggak boleh kencing menghadap kiblat, berak menghadap kiblat, jangan. Nah kalau wudu memang harus menghadap
kiblat. Fito'am wa to'am, dan ketika selesai makan. Itu sunnah sebetulnya. Kita itu biasanya di rumah-rumah makan disediakan sodok gigi. Kalau habis makan kita kan sodok gigi, itu sunnah sebetulnya. Makanya kalau ente di rumah tuh sebetulnya harus ada. Di rumah juga harus disiapkan sodok gigi. Terus sementara ada yang kesilitan, itu sodok gigi, sunnah. Ya, disiapkan ada itunya. Dan kalau kita makan di restoran atau di mana itu kan disediakan sodok gigi, ya, itu kita silakan pakai, adalah hukumnya sunnah. Tapi untuk di situ aja, diambil sodok gigi hanya untuk dipakai di situ setelah makan. Nggak boleh ngambil satu lagi buat makan di sono ntar, nggak boleh. Ya, nggak boleh kita siapin kita ambil lagi ntar sono makan lagi buat ntar buat besok. Itu nggak boleh, termasuk zalim kita. Walaupun ngambil hanya 1 sodok gigi, 2 sodok gigi di tempat makan, sebab yang punya restoran menyiapkan hanya buat makan di situ. Andai kata kita ambil 2-3 sodok itu untuk makan di mana-mana, itu nggak boleh, termasuk zalim. Oleh karena itu jangan sampai terjadi semacam itu. Ya, bagaimana kalau hal-hal yang lain? Ngambil sodok gigi aja di tempat rumah makan, ya, hanya 1 aja termasuk zalim, menghalangi kita masuk ke dalam surga. Sebab nanti di satu saat yaumul hisab akan ditanya, ya, kita pernah mengambil 1 saja sodok gigi, itu akan menjadi hisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghambat kita untuk masuk ke dalam surga. Apalagi zalim-zalim yang lainnya, ngambil barang, ngambil duit, mengembalikan, dapat kembalian lebih, alhamdulillah dia bilang, ya. Makan nih di sana sini, ya makan, dikembaliannya tiba-tiba direken-reken lebih sama dia. Apa dikatakan tuh? Alhamdulillah. Nah ini suka zalim namanya. Kita wajib kembalikan, ya. Kita wajib kembalikan. Kalau kelebihan ini ada lebih, baik itu di mana-mana. Apalagi warungnya kita tahu, tokonya kita tahu, di situ kita pernah. Ada kelebihan kembalian, jangan sekali-kali diambil gitu aja. Kembalikan sana, ini kelebihan kembaliannya. Sebab yang sedikit-sedikit itu yang akan menghambat kita untuk masuk ke dalam surga. Akhirnya harus mampir dulu di neraka. Gara-gara zalim tuh. Jangan sampai hidup kita zalim walaupun cuma sedikit-sedikit itu. Ya, dulu pernah ada nenek-nenek, ya, ketika pada yaumul hisab itu, ya, ketika meninggal dunia, ya, dimimpikan oleh tetangganya bahwa nenek-nenek itu adalah harus, padahal dia ahli ibadah, jauh daripada maksiat. Nah, orang itu, ya, lantaran pernah dia itu ditanya, ketika dimimpikan dia itu masuk ke dalam surga ditunda, harus ke neraka dulu. Kenapa? Salahnya gara-gara mengambil satu sodok gigi itu yang tidak ada seizin daripada yang punya. Kecuali di restorannya kita minta, nih Uni atau udah, ya, saya minta nih buat itu, buat, boleh kalau boleh. Kalau nggak minta main nyomot aja buat, nggak boleh. Itu sedikit itu akan menjadi menghambat kita masuk ke dalam surga. Oleh karena itu hati-hati anak-anakku sekalian, menzalimi teman-teman kita, orang lain. Anda sholat umpamanya mau ke masjid, sendal nggak ada, sendal temennya dulu dipakai, itu nggak boleh, kudu izin dulu. Ya,
Sendal kayak apa kayak, sama teman-teman nih hati-hati. Jangan kita main pakai-pakai aja. Apalagi makanan dan sebagainya yang menjadi darah daging kita. Jauhkan daripada itu. Ya, orang tuanya Imam Syafi'i dulu, ya, itu gara-gara itu mimpi dia, gara-gara ngambil buahan di sungai. Ada apel mengalir, maka dimakannya oleh orang tuanya Imam Syafi'i ketika belum ada lahir Imam Syafi'i. Maka pada saat itu, dan sekalian rahimakumullah, dia mimpi. Dosanya begitu besar, orang yang mengambil barang orang yang lain, belum tentu hak dia sendiri. Sehingga maka dia harus mengembalikan makanan itu kepada orang yang punyanya. Maka dicarinya lah, dicari tuh makanan itu tuh, buah itu dari mana. Nah, saudara-saudara, dicari buah itu, dia minta maaf bahwa buah itu udah dimakan sama dia, ya, maka dosa dia luar biasa, maka dia harus mengembalikan itu. Dia cari sampai ketemu yang punyanya, sampailah ketemu kepada yang punyanya. Yang punyanya itu mengatakan, saya tidak akan maafkan kecuali kamu harus, ya, mau menikahi anak saya. Waduh, pemuda itu kan waktu itu baru menikah demi untuk didapat manfaatnya, apa namanya, ampunannya, maka dia terima aja. Ditanya dulu orangnya kayak apa gitu kan. Wah, telinganya tuli, budak, ya. Kemudian matanya buta, kakinya pincang. Orangnya kayak gitu gimana? Nah, dia terima juga. Padahal yang dimaksud itu semuanya tuli, karena apa? Enggak pernah melihat, enggak pernah mendengar kata-kata yang maksiat. Telinganya tuli, kemudian matanya buta, enggak pernah mau mandang-mandang maksiat. Itu anak perempuan. Apalagi kakinya pincang. Kenapa? Karena dia enggak mau jalan ke layar kelulu, sono kemana jalan maksiat. Ini gadis yang begini yang dicari. Maka setelah itu subhanallah, dari beliau-beliau inilah lahirnya Imam Syafi'i, lahirnya ulama besar. Maka kita juga begitu, harus pandai menjaga makanan kita, ya, minuman kita daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda bisa menjaga baik-baik makanan dan minuman jauh daripada makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita selamat dunia akhirat. Jangan sekali-kali kita menzalim sembarangan. Wa ta'am, makan. Wa qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukhallilu bil asi war raihani wal khasbi. Janganlah kamu menyela-nyela, menyodok gigi, ya, bil asi, dengan kayu asi. Kayu asi itu kayunya bau, ya, kayu-kayu ya di kebun, kayunya itu tajam, ya, warraihan, dan bau, kayu-kayu yang bau-bau itu, ya, wal qasbi, dan bambu, ya, semacam kayu yang ada ruasnya seperti bambu gitu. Itu jangan diusahakan itu sodok gigi, jangan beli yang dibuat dari bambu, jangan. Kan ada yang dari kayu tuh, ya, yang dari kayu yang bagus itu, dari kayu. Sodok gigi yang dari kayu yang bagus tuh. Jangan beli yang dari bambu. Kadang-kadang ada tuh yang dari bambu tuh sodok gigi, ya, jangan dibeli yang dari bambu. Kemudian bambu tuh tajam sekali, bisa luka ini bagian gusi kita, ya, membahayakan. Fa innahu yurisul iklata, karena bahwasanya bersiwak dengan kayu-kayu itu mewaris kepada iklah, sakit gusi, ya, sakit gigi, menimbulkan sakit gusi, sakit gigi. Karena luka disodok-sodok pakai kayu yang tajam itu,
Nah, itu berbahaya. Wa qala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun, satu kali salat, bisiwakin, disertai dengan pakai siwak atau gosok gigi sebelumnya. Ya. Khairun, itu lebih baik, min sab'ina salatan, daripada 70 kali salat, ya, bi ghairi siwakin, yang enggak pakai gosok gigi atau enggak pakai siwak. Makanya gosok gigi saya golongkan kepada siwak dah buat kita mah. Makanya ketika kita gosok gigi, ketika kita mau berwudu, ketika kita baru bangun tidur, kita habis makan, diniatkan sunnah. Ya, niatkan sunnah gosok gigi yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, sehingga kita insya Allah dapat sunnahnya. Begitu juga ketika kita sebetulnya mau ngaji, mau ini dan itu, disunahkan siwak. Ya, lebih abdul lagi kalau memang dia bawa siwak terus gitu ya, gini ya, nah, itu bagus ya. Cuman kadang-kadang di sini kita nggak terbiasa gitu ya, biasanya. Sebetulnya kadang-kadang ada yang menjalankan itu, ada orang yang nggak seneng gitu ya. Padahal itu nggak apa-apa, bagus lakukan semacam itu. Demi kesehatan dan sunnah Rasul mendapatkan keberkahan, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Ya, sholat satu kali sholat aja gara-gara kita waktu wudunya pakai gosok gigi, yang kita niatkan sunnah, bukan karena bau aja, tapi memang nggak bau juga, kita pengen gosok gigi aja untuk mendapatkan sunnahnya. Nah, ketika kita berwudu, ya, kita sela-sela dulu gigi kita biar bersih, sebab ntar mau sholat berjemaah. Itu satu kali sholat kita lebih baik daripada 70 kali sholat yang nggak pakai gosok gigi, nggak pakai sikat. Ya. Wa qala, dan telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mazala Jibrilu yusini bisiwaki, senantiasa Jibril berwasiat kepadaku untuk bersiwak, pakai siwak gigi, pakai siwak ya. Senantiasa Rasulullah mendapatkan wasiat dari malaikat Jibril, ngingetin tuh Jibril senantiasa Rasulullah jangan sampai meninggalkan siwak. Hatta khositu ayyudridanna asnani, sehingga sampai-sampai aku takut kalau nggak bersiwak seolah-olah akan rontok gigi-gigiku. Ya, saking takutnya meninggalkan siwak. Kenapa? Takut rontok giginya kalau nggak bersiwak. Ya, oleh karena itu sekalian rahimakumullah, anjuran ini sangat bermanfaat buat kita semuanya. Ya, wa qala, dan telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umirtu bisiwaki hatta khiftu ala asnani. Aku senantiasa diperintahkan oleh umirtu siwaki, untuk bersiwak, hatta khiftu, sehingga aku takut, ala asnani, berbahaya menimpa kepada gigi-gigiku. Nah ini hadirin sekalian tentang bersiwak. Rasul katakan, laula an asyukku ala ummati, ya, la amartuhu bisiwaki inda kulli masjidin illa inda kulli salatin. Ya, seandainya tidak menjadi memberatkan kepada umatku, pasti dia akan perintahkan adalah bersiwak senantiasa setiap mau sholat. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan bersiwak ini. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ada yang nggak punya sikat gigi. Harus punya sikat gigi, apalagi kita ibu-ibu. Ya, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu zaman dulu itu dia untuk menguatkan giginya bahkan apa itu namanya, sirih, nyirih, tembakau juga ya, nyisik gitu ya. Itu pakai itu untuk menguatkan giginya itu. Iya, pakai pinang segala macam ya.
pakai sirih taruhin apa tuh namanya tuh? Gambir, ya gambir, kapur gitu ya. Itu bagus sebetulnya untuk gigi-gigi ya. Sehingga banyak dipakai tuh oleh orang-orang India. Orang ini Bangladesh, kita lihat laki-laki pada pakai itu sirih. Saya pernah itu ada jemaah haji yang biasa nyiri, sampai di sana minta dicariin sirih sama saya. Susah cari sirih di Mekah, di mana ada pun sirih, di mana jual sirih, ya. Waduh, tapi alhamdulillah ketemu itu. Ada itu di sana. Orang India yang jual itu di sana. Ada yang jualan gitu sirih. Ketika di kaki lima gitu ada sirih. Oh ini sirih sama gambirnya lagi. Ada di situ. Subhanallah. Itu satu kali cuma terjadi semacam itu. Ternyata ada. Kita usahakan. Ya, dia nggak enak kalau nggak nyiri. Mau nyiri juga. Cuman kalau dipandang oleh anak-anak sekarang, anak-anak modern, zaman now, itu nggak ada zaman lagi, jadul ya. Perempuan itu pakai sirih segala macam, kotor katanya dan sebagainya. Sebetulnya banyak manfaatnya itu. Kalau memang habis itu ya dibersihkan rapi-rapi, jangan sembarangan aja ceplok-ceplok dibuang di sana sini ya. Itu yang menjadi kotor, itu nggak bagus ya. Jangan mentang-mentang nyiri udah pada merah begitu ya, nggak dibersihkan. Mudah-mudahan itu bisa manfaat ya. Hadirin sekalian rahimakumullah, kita ini sudah hampir mendatangi bulan nisfu Syaban. Bulan Syaban ini hampir mendekati udah nisfu Syaban ya. Besok malam. Ini hari apa nih? Sabtu. Besok Minggu malam Senin tuh. Ya. Sebab sekarang ini udah tanggal 14. Besok tanggal 15. Ya. Maka malam tanggal 15 itu adalah malam nisfu Syaban yang biasa kita lakukan. Ya. Jadi nisfu Syaban itu kita lakukan, kita baca Yasin 2 kali. Sebelumnya kita sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, yang namanya sholat awabin itu. Ya, cuman sebetulnya kan sholat awabin itu dilakukan setiap maghrib, setiap bis maghrib, sesudah ba'diyah dilakukan. Ini bagi kita kebanyakan jarang itu yang melakukan sholat awabin. Yang mestinya kita menghidupkan antara maghrib dengan isya itu tiap malam kita lakukan. Sesudah ba'diyah maghrib itu ada namanya sholat sunat awabin yang dilakukan oleh ya umat Rasulullah SAW, yaitu 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat. Cuman kita dapatnya itu adalah biasa kita lakukan ya pada waktu nisfu Syaban. Dan ada juga yang meniatkan dengan sholat nisfu Syaban namanya. Cuman itu hilafiyah ya. Jadi ada hilafiyah, ada yang menganjurkan, ada yang tidak gitu. Yang jelas yang sangat dianjurkan adalah sholat sunat awabin. Udah nggak apa-apa, kita niatkan sholat sunat awabin aja juga nggak apa-apa ya. Jadi pada saat itu setelah kita sholat 2 rakaat, sama-sama kita baca surah Yasin 3 kali. Niatnya ada 3 macam niat itu ya. Dan kemudian kita baca doa rame-rame ya. Kemudian ada juga yang bawa air putih di situ ya, air doa lah buat kita ya. Jangan disamakan dengan jam-jam, bukan. Itu hanya air putih yang kita doakan sama-sama ya. Mudah-mudahan membawa keselamatan kita semuanya, terutama dalam musim pandemi ini ya. Pandemi ini ya, COVID-19 ini adalah alhamdulillah insyaallah bulan Ramadan nanti sudah tidak ada lagi, sehingga kita akan menjadi bebas untuk melaksanakan segala-galanya. Dan mudah-mudahan sekalian rahimakumullah, kita berdoa senantiasa kepada Allah semoga terhindar daripada COVID corona. Kita usahakan jangan sampai terjadi pada kita, pada terutama para santri ini. Makanya
jangan lepas daripada pakai masker. Ketika sholat, kalau ada itu pada pakai maskernya demi jaga keselamatan dan kesehatan kita semua, ya. Jangan sampai kita lepaskan. Kita pakai terus, kita jaga, walaupun di antara kita, sebab kita menyelamatkan dia dan menyelamatkan diri kita. Kita menjaga kesehatan kita semuanya. Nah itu. Dan kemudian doanya sekalian, itu kalau doa biasanya yang ada di Yasin, ada di buku-buku apa itu, ada tuntunan perukunan, itu doanya itu adalah untuk sendiri. Jadi kalau kita baca, yang lain ngaminin, itu doa hanya untuk yang baca doa. Sebab di situ doa untuk sendiri. Makanya saya kasih doa yang sudah untuk berjamaah di dalam kitab Majmu' ini. Ya, doa nisfu Sya'ban berjamaah. Itu ada pada halaman 87. Jadi nanti kalau kita mimpin, itu harus baca doa ini yang berjamaah, ya, yaitu doa berjamaah, doa nisfu Sya'bannya ada di dalam kitab Majmu', dan ada juga saya menge-share itu, ya, doa untuk berjamaah itu saya share tadi malam gitu ya, ada beberapa grup yang saya sudah share, terutama grup ini udah ada saya share tuh, nanti bisa ambil contoh dari situ ada, ya, contoh untuk berjamaah. Jadi kalau yang ada di buku-buku tuntunan ibadah kita itu banyakkan doanya untuk sendiri. Maka saya kasih konsep untuk berjamaah, maka jadi jamak, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau yang punya buku Majmu' Al-Musyarrafah ini, ya, yaitu pada halaman 87, ya. Di situ doa nisfu Sya'ban untuk berjemaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sekalian rahimakumullah. Berhubung pada saat ini juga saya akan hadir dalam rangka tawakuf sementara taklim di Masjid Al-Istiqomah. Mudah-mudahan untuk kita di sini satu kali lagi nanti, ya, satu kali lagi Sabtu depan kita mungkin akan tawakufan sementara, ya, terakhir karena menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan nanti bisa hadir semuanya Sabtu yang akan datang, ya, di sini sebagai tawakufan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, menyelamatkan kita semuanya, hindari maksiat-maksiat sampai seterusnya sampai akhir hayat kita dan sekalian rahimakumullah. Lakukan sunnah-sunnah Rasul dan perintah Allah dan Rasulnya kita lakukan. Semoga kita selamat dunia akhirat. Apalagi malam nisfu Sya'ban nanti, ya, akan dilaporkan amal ibadah kita maupun amal maksiat kita, yaitu pada nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan amal maksiat kita sudah terhapus semuanya, dosa-dosa kita pada malam itu dengan ibadah kita dari sekarang sungguh-sungguh. Bahkan kita lakukan salat taubat, selain daripada tahajud juga salat taubat kita, mohon ampunan dari segala dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di malam itu. Mudah-mudahan pada hidup kita dunia ini dilindungi senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Demikian sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Barangkali ada yang bertanya. Sudah pas, ya. Mohon maaf nih, saya juga nggak bisa waktu lama-lama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah pada kita semuanya, memaafkan segala kehilapan dan dosa kita semuanya, menerima segala amal ibadah kita semuanya, dan kita doakan orang tua kita juga yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya dan Allah terima amal ibadahnya, dan Allah lapangkan di alam kuburnya, Allah terangkan di alam kuburnya, Allah berikan keluasan di alam kuburnya, ditempatkan di sisi Allah dengan segala kemuliaan dan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa kulli niyatin shadihah bi haratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa lijaddadina wa jaddatina wa qurbatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wattabi bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma barik lana fi ulumina wa arzakina wa amarina wa zuriyatina wa talamijina wa tilmizatina wa jami' umurina wa khtim lana bil khair. Allahumma barik lana fi auladina wa azwajina wa zuriyatina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghinanin nas. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ghafuri lil abdi dzil gururi wal farti fil umuri wa hamaqatil khuburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wali anbiyahi tama wa alal alil kirami wa sahbikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna wa alal ladza asrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wasahilil khillani wa kulli ji mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadla wa judam manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatus suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.